Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik, Stambuk A241171043. Saya berasal dari program studi pendidikan fisika, jurusan pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi gerak melingkar. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan memberitahukan tentang kompetensi dasar yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan dan penerapannya dalam sehari-hari. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan, berikut presentasi hasilnya tentang gerak melingkar, makna fisis dan pemanfaatannya. Kemudian ada indikator. Yang pertama, mengidentifikasi besaran-besaran fisika dalam gerak melingkar. Yang kedua, memformulasikan besaran-besaran fisika yang berkaitan dengan gerak melingkar dan gerak lurus. Kemudian, menjelaskan pengertian percepatan sentripetal dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dapat mendeskripsikan besaran-besaran dalam gerak melingkar. Kemudian kedua, menghitung besaran-besaran yang terkait dengan gerak melingkar. Ketiga, dapat mengembangkan karakter siswa tentang kreatif, teliti, cermat, dan rasa ingin tahu. Kemudian keempat, mampu mengembangkan kedisiplinan, kejujuran, kerjasama, kepedulian, dan tanggung jawab. Kemudian kelima, mampu menghargai kebesaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebelum kita mulai, kakak akan memberitahukan tentang gerak melingkar, yaitu pengertiannya. Pengertiannya adalah gerak melingkar adalah gerak benda dalam satu lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Contohnya itu seperti biang lala, ada roda gear. Roda gear ini biasa ditemukan di kendaraan bermotor seperti mobil, motor, dan lain-lain. Kemudian ada kipas angin, dan terakhir jam dinding. Ternyata jam dinding juga mempunyai konsep gerak melingkar, teman-teman. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih inti, saya akan memberitahukan tentang besaran-besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama ada periode, frekuensi, kecepatan sudut, posisi sudut, kecepatan linear, percepatan sentripetal, dan gaya sentripetal. Oke, saya akan bahas satu-satu ya. Yang pertama ada periode yang dilambangkan dengan T. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Rumusnya adalah T sama dengan T per N. T ini dalam waktu sekon ya. Kemudian yang kedua ada frekuensi yang dilambangkan dengan F. Frekuensi adalah banyaknya putaran tiap satuan waktu yang dirumuskan dengan frekuensi sama dengan N per T. Ternyata frekuensi dan periode ini mempunyai hubungan, teman-teman. Jadi T sama dengan 1 per F, periode sama dengan 1 per frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Kemudian besaran selanjutnya adalah posisi sudut yang dilambangkan dengan theta. Posisi sudut adalah besar sudut yang ditempuh oleh partikel dalam waktu tertentu. Persamaannya adalah posisi sudut sama dengan omega T sama dengan 2V Ft sama dengan 2V T per T. Kemudian adalah omega atau kecepatan sudut. Jadi besar sudut yang ditempuh dalam satuan waktu, yang persamaannya adalah omega sama dengan 2V Ft sama dengan 2V per T. Kemudian besaran selanjutnya adalah kecepatan linear yang dilambangkan dengan V. Kecepatan linear adalah kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran, arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran. Yang dipersamaannya adalah kecepatan linear sama dengan 2VFR sama dengan 2VR per T sama dengan omega kali R. Kemudian ada percepatan sentripetal yang dilambangkan dengan AS. Jadi percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran, terjadi karena perubahan arah kecepatan linear. Persamaannya adalah percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat kali R. Kemudian yang terakhir, teman-teman, ada gaya sentripetal yang dilambangkan dengan Fs. Jadi gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran, tegak lurus dengan vektor kecepatan linear. Jadi persamaannya adalah gaya sentripetal Fs sama dengan MAS sama dengan MV kuadrat per R sama dengan M omega kuadrat kali R. Jadi di dalam gerak melingkar juga terdapat gerak melingkar beraturan.
Yang ciri-cirinya adalah yang pertama, bentuk lintasannya lingkaran ya, karena ini gerak melingkar jadi lintasannya selalu lingkaran. Kemudian saat T-nya sama, θ-nya sama. Kemudian saat kecepatannya tetap, arahnya berubah. Kemudian besar dan arah omeganya tetap. Kemudian yang kelima, besar dan arah percepatan sentripetalnya tetap. Yang keenam, percepatan tangensialnya 0. Ketujuh, percepatannya 0. Dan yang terakhir, percepatan totalnya sama dengan percepatan tangensialnya. Kemudian di dalam gerak melingkar beraturan ada persamaannya. Jadi persamaan yang pertama adalah omega sama dengan sigma theta per T. Kemudian sigma theta sama dengan omega T. Kemudian ada yang ketiga, theta T dikurang theta T sama dengan omega T. Kemudian yang terakhir ada theta T sama dengan theta 0 ditambah theta T. Jadi keterangannya yang pertama adalah theta 0 itu adalah posisi sudut awal, satuannya radian. Kemudian adalah theta T yang artinya posisi sudut akhir dalam satuan radian. Kemudian ada sigma theta sama dengan perubahan posisi sudut akhir dalam satuan radian. Kemudian ada omega yaitu kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Kemudian ada T dalam waktu per sekon. Kemudian ada T yaitu waktu dalam satuan sekon. Kemudian ada gerak melingkar berubah beraturan. Jadi di dalam gerak melingkar juga ada gerak melingkar berubah beraturan GMBB. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, bentuk lintasannya lingkaran. Nah, sama seperti GMB tadi. Yang kedua, saat waktunya sama, θ-nya berbeda. Jadi ini sedikit berbeda dengan yang GMB tadi ya. Kemudian yang ketiga, besar dan arah kecepatan berubah. Dan yang keempat, besar dan arah omeganya berubah. Kemudian yang kelima, besar percepatan sentripetalnya berubah. Nah, arahnya tetap. Kecepatan tangensialnya sama dengan tetap dan arahnya berubah. Kemudian ketujuh, besar dan arah percepatannya tetap. Yang kedelapan, percepatan totalnya sama dengan akar AS kuadrat ditambah AT kuadrat. Nah, jadi kita masuk ke persamaannya teman-teman. Persamaan GMBB. Yang pertama adalah omega T sama dengan omega 0 tambah percepatan T kali T. Jadi kemudian yang kedua, omega T kuadrat sama dengan W0 kuadrat ditambah 2 kecepatan theta. Jadi yang kedua adalah omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 A theta. Kemudian yang ketiga adalah theta sama dengan omega 0 T tambah 1/2 AT kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah percepatan tangensialnya sama dengan A kali R. Kemudian terakhir adalah A totalnya sama dengan akar AS kuadrat ditambah AT kuadrat. Nah, keterangannya adalah omega 0 sama dengan kecepatan sudut awal dalam radian per sekon. Kemudian omega T-nya sama dengan kecepatan sudut akhir dalam satuan radian per sekon. Kemudian ada percepatan A sama dengan percepatan sudut radian per sekon. Kemudian theta sama dengan posisi sudut dalam satuan radian. Kemudian ada T sama dengan waktu dalam satuan sekon. Kemudian ada percepatan tangensial AT dalam satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian ada percepatan sentripetal dalam satuan ms kuadrat. Kemudian ada percepatan total atot dalam satuan meter per sekon kuadrat. Jadi kita telah membahas besaran-besaran dalam gerak melingkar, contoh-contohnya, dan juga kita membahas tentang GMB dan GMBB. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Jadi contoh soal yang pertama, saya bacakan. Sebuah mesin berputar 120 putaran per menit. Periode dan frekuensi mesin tersebut adalah. Jadi sebelum kita menyelesaikan sebuah soal, kita harus mencari apa yang diketahui dalam soal tersebut. Nah, jadi yang diketahui pertama adalah N-nya. Nah, jadi N-nya sama dengan 120 putaran, teman-teman. Kemudian
T sama dengan 1 menit. Nah, dalam 1 menit dalam detik sama dengan 60 sekon. Kemudian ditanya, apa yang ditanya di sini? Periode ya, periode dan frekuensi T dan F. Nah, jadi pertama kita cari dulu periodenya supaya nanti kita bisa cari frekuensinya. Jadi rumusnya T apa teman-teman? Masih ingat yang tadi yang pertama? T sama dengan T per N. Nah, sama dengan berapa T-nya tadi? Waktunya berapa? 60 sekon per N-nya sama dengan berapa putaran? 120. Jadi dibahagi ya, 60 per 120 sama dengan 0,5 second. Jadi kita dapat periodenya sama dengan 0,5 second. Nah, karena kita dapat sudah periodenya, kita bisa mengisi frekuensinya. Masih ingat kan tadi hubungan tentang frekuensi dan periode? Jadi rumus persamaan frekuensi adalah F sama dengan 1 per T. Nah, jadi kita kasih masuk ya rumusnya 1 per 0,5 second. Nah, jadi dibahagi 1 per 0,5 second berapa? 2 Hz. Jadi satuannya frekuensi adalah Hz ya teman-teman. Nah, sampai sini paham kan tentang soal ini? Jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya nomor 2. Kakak bacakan ya. Nomor 2, sebuah benda yang masanya 5 kg bergerak secara beraturan dalam lintasan yang melingkar dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, perhatikan baik-baik ya. Bila jari-jari lingkaran itu 0,5 meter, maka jadi sini ada pernyataan teman-teman. Nah, pernyataan yang pertama adalah waktu putarnya adalah 0,5 Vs. Kemudian kedua, besar percepatan sentripetalnya adalah 8 meter sekon kuadrat. Kemudian yang ketiga, gaya sentripetalnya adalah 40 Newton. Kemudian keempat, vektor kecepatannya tidak tetap. Oke, kita buktikan satu-satu ya. Jadi yang pertama kita akan membuktikan yang nomor 1 ya. Waktu putarnya adalah 0,5 V sekon. Nah, jadi caranya yang pertama kita akan mencari nilai omeganya terlebih dahulu. Nah, masih ingat kan rumus omega? Sama dengan V per R sama dengan nilai V-nya berapa tadi? 2 meter per sekon ya. Jadi kita kasih masuk 2. Kemudian per 0,5. Jadi R-nya tadi berapa? Jari-jarinya 0,5 meter. Nah, 0,5. Jadi 2 per 0,5 sama dengan 4 radian sekon. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan persamaan omega. Nah, omega sama dengan 2V per T. Nah, kita balik ya. Nah, jadi T sama dengan 2V per omega sama dengan 2V per 4. Tadi kita dapat omeganya 4 radian. Jadi sama dengan 0,5 V sekon. Nah, jadi sama ya dengan pernyataan nomor 1. Jadi benar. Jadi kita akan membuktikan pernyataan nomor 2 ya. Nah, jadi besar percepatan sentripetalnya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Berarti yang ingin kita buktikan adalah percepatan sentripetalnya ya. Nah, jadi masih ingat kan rumus percepatan sentripetal? AS sama dengan V kuadrat per R. Nah, kita masukkan yang nilainya sama dengan 2 kuadrat per 0,5 sama dengan 4 per 0,5 sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi sama ya hasilnya dengan nomor 2. Jadi pernyataan nomor 2 benar. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas pernyataan nomor 3 apakah benar atau salah. Nah, kita baca dulu. Gaya sentripetalnya adalah 40 Newton. Nah, berarti kita akan mencari gaya sentripetal. Jadi rumus gaya sentripetal adalah Fs ya, teman-teman. Fs sama dengan M dikali AS. Jadi kita kasih masuk ya nilainya. Jadi M-nya adalah massa, massanya tadi 5 kg ya. Kemudian dikali AS. AS itu percepatan sentripetal. Jadi kita dapat tadi percepatan sentripetalnya berapa? 8 ya, 8 meter per sekon. Jadi 5 dikali 8 sama dengan 40 Newton. Nah, jadi benar ya kalau pernyataan nomor 3 ini gaya sentripetalnya adalah 40 Newton. Kemudian kita akan masuk ke pernyataan nomor 4 ya. Pernyataan nomor 4 apa? Vektor kecepatannya tidak tetap. Jadi karena dalam gerak melingkar beraturan, nilai kecepatan tetap, tetapi arahnya berubah dan kecepatan selalu tegak lurus dengan gaya sentripetal. Jadi kecepatannya tidak tetap ya, berarti ini benar. Oke, sampai sini paham ya teman-teman tentang penyelesaian soal tadi. Semoga bisa diingat semuanya. Oke, karena kita sudah di penghujung pembelajaran kita kali ini, kakak akan memberikan kesimpulan. Jadi kita telah mempelajari tadi tentang contoh penerapan konsep gerak melingkar. Nah, jadi yang pertama
dalam kehidupan sehari-hari ada apa? Biang lala, roda gir, kipas angin, dan jam dinding. Nah, kemudian ada yang kita pelajari tadi, besaran-besaran dalam gerak melingkar. Apa semua teman-teman? Yang pertama periode, kemudian ada frekuensi, kecepatan sudut, posisi sudut, kecepatan sudut, kecepatan linear, percepatan sentripetal, dan terakhir gaya sentripetal. Jadi kita telah pelajari semuanya ya. Nah, kemudian yang terakhir kita tadi pelajari tentang apa? Gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pertemuan kita kali ini tentang gerak melingkar yang kakak akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.